warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Qaulu Ali radhiyallahu anhu fi qira'il Qur'an. Wa akhraja Tabrani fil Awsat an Kulayb ibn Shihab qala sami'a Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu dajjatan fil masjid yaqra'una al-Qur'an wa yuqri'un. Faqala tuba li ha'ula'i kanu ahabba an-nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kadzal majma' wa akhrajahu Ibnu Mani' binahwi kama fil Kan wa inda al-Bazzar kama fil Majma' an Kulayb radhiyallahu anhu aidan qala kana Ali fil masjid ahsibuhu qala masjid Kufa fatami'a sayhatan shadidatan faqala ma ha'ula' faqala qaumun yaqra'una al-Qur'an aw yata'allamuna al-Qur'an faqala ama innahum kanu ahabba an-nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-Haythami wa fi isnadi Tabrani Abu Sulaiman al-Ghabiri wa huwa matruk wa wasaqu Ahmad fi riwayatin wa wada'ahu fi ghairiha wa fi isnadi al-Bazzar Ishaq bin Ibrahim as-Saqafi wa huwa dha'if. Kisah Abi Hurairah radhiyallahu anhu ma ahli suq wa akhraja Tabrani fi al-Awsat bi isnadin hasanin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra bi suqil Madinati fa waqafa 'alayha fa qala ya ahla suq ma a'jazakum qalu wa ma dzaka ya Aba Hurairah qala dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa antum ta'una ala tadhhabun fata'khuduna nasibakum minhu qalu wa ayna huwa qala fil masjid fa kharaju tira'an wa waqafa Abu Hurairah radhiyallahu anhu lahum hatta raja'u fa qala lahum ma lakum qalu ya Aba Hurairah فأتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى فيه شيئا يقسم فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه وما رأيتم في المسجد أحدا قالوا بلى رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه ويحكم كذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث الترجيح. ثنى عمر رضي الله عنه على أهل المجالس في المساجد وأخرج المروزي وابن أبي شيبة عن ابن معاوية الكندي رضي الله عنه قال قدمت على عمر رضي الله عنه بالشام فسألني عن الناس فقال لعل الرجل يدخل المسجد كالبعير النافر فإن رأى مجلس قومه ورأى من يعرفهم جلس إليهم قلت لا ولكنها مجالس شتى يجلسون فيتعلمون الخير ويذكرونه قال لن تزالوا بخير ما كنتم كذلك فلاتلكم. Tentang pentingnya memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Ali radhiyallahu anhu tentang orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Tabrani dalam kitab Awsat dari Kulayb bin Shihab berkata bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendengar bunyi gemuruh di dalam masjid orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim dan memperdengarkan bacaannya kepada yang lain. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, berbahagialah mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dalam kitab Majma' dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Mani dengan riwayat yang sama dari Kulayb, dan riwayat ini juga mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib waktu itu saya kira beliau sedang berada di Masjid Kufah. Beliau mendengar gemuruhnya yang keras orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka beliau bertanya, apa itu katanya? Maka orang yang di masjid itu berkata, mereka adalah orang-orang atau kaum yang sedang membaca Al-Quran Al-Karim dan mempelajari Al-Quran. Maka Ali bin Abi Thalib katakan, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama orang di pasar diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Awsat dari isnad dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau lewat ke pasar di Madinah. Maka beliau berdiri di sana dan berkata, wahai orang-orang pasar, apa yang menyebabkan kalian lemah? Mereka berkata, ada apa wahai Abu Hurairah? Apa itu wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, itu pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagikan, sedangkan kalian malah berkumpul di sini. Kenapa kalian tidak pergi ke sana dan mengambil bagian kalian daripada pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka bertanya, mana itu pusaka Rasulullah? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, itu di masjid. Maka
maka mereka bubar dari pasar, ramai-ramai datang ke masjid. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu diam. Kemudian sampai mereka pulang lagi ke pasar. Jadi Abu Hurairah tetap di pasar dan mereka yang ke masjid pun pada pulang lagi ke pasar. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Kenapa kalian kok pada pulang lagi ke sini?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Hurairah, kami telah datang ke masjid dan kami masuk ke dalam. Kami tidak melihat apa-apa di sana yang dibagikan." Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Apa yang kalian lihat di dalam masjid di sana? Ada orang nggak di sana?" Maka mereka berkata, "Betul, ada orang. Kami lihat orang-orang yang sholat, kami lihat orang-orang yang membaca Al-Quran, kami lihat orang-orang yang mudzakarah tentang halal dan haram." Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, "Celaka kalian. Itulah sebenarnya yang dimaksud dengan pusaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Pujian Umar radhiyallahu anhu kepada ahli majlis-majlis di dalam masjid diriwayatkan oleh Imam Marwazi dari Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Muawiyah Al-Kindi. Beliau berkata, "Kami datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Syam. Maka beliau bertanya kepada kami tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang. Maka beliau berkata, mungkin di sini orang-orang yang masuk ke masjid bagaikan unta yang lepas. Maksudnya dia lari atau kalau tidak bertemu dengan kaumnya sendiri, tidak akan duduk di majelis itu. Dia baru akan duduk di majelis itu kalau mereka kenal kepada mereka." Maka aku katakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu, "Tidak wahai Umar bin Khattab, akan tetapi ini dalam majelis yang berbeda-beda. Mereka duduk-duduk di sana, bikin majelis di sana, mereka belajar kebaikan-kebaikan dan memudzakarahkannya." Maksudnya tidak lari, tidak milih-milih majelis yang ada dalam masjid. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, "Mereka senantiasa pasti ada dalam kebaikan selama mereka melakukan apa yang mereka lakukan." Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa besar, betapa agung faidah atau pahala orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah datang ke markas pun kadang-kadang terus ingin lama di pasar. Padahal orang tua kita kalau kita datang ke Rewi, ke markas-markas besar, orang-orang yang terlalu banyak majelis di luar sering dikatakan, "La taqrabu hadhihi syajarata fatakunu minaz zalimin." Yang terlalu dekat-dekat ke pohon ini, kalian jadi orang-orang yang zalim. Artinya, waktunya ijtimai, kita malah sibuk di amalan infiradi, itulah yang menyebabkan kita zalim, tidak menempatkan waktu pada waktunya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika keluar pun kadang-kadang kita tidak betah dalam amalan masjid, inginnya diangkarnya di luarnya. Karena amalan-amalan di dalam tadi memang tidak disukai oleh kaum nafsu. Padahal jelas dalam hadis ini diterangkan dulu oleh Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang sampai gemuruh meramaikan masjid dengan membaca Al-Quran, mempelajarinya, mudzakarah halal haram dan sebagainya, itulah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih hebat lagi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita jadi sebab orang-orang yang cinta pasar, cinta luar pasar, menjadi orang-orang ahli masjid, ahli memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau siap ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau iman hakiki telah masuk ke dalam hati kita, maka walaupun fisik kita di luar masjid, kita sudah rindu lagi pada amalan-amalan masjid. Sebaliknya katanya, saking lemahnya iman kita, walaupun fisik kita sudah dalam masjid, tetap kita ingin berada di luar terus. Berada di luar kalau bukan untuk dakwah, untuk kepentingan hidayah, itu yang terjelek. Kita berada di luar untuk keperluan dan untuk dakwah saja. Selain itu hanya akan merugikan kita sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala, mulai kita pikir masjid muhalah kita, masjid-masjid kita, sudah berapa tahun kehidupan kami di situ, hanya berapa orang yang sudah kita usaha juga belum, kita katakan itu hidayah di tangan Allah. Harus berjuang keras, harus bahagia, harus berlomba-lomba seperti sahabat dahulu. Dia baru kenal dengan Rasulullah berapa hari, disuruh dakwah ke kampungnya, maka mengislamkan 80 keluarga. Satu keluarga 5 orang jadi berapa orang yang dapat hidayah. Tidak ada semangat ya Pak ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah makin memperbaiki akhlak kita. Jangan dijadikan alasan mereka seperti Abu Jahal, Abu Lahab katanya jauh dari kita. Kita harus sadar introspeksi diri kita. Ternyata kita sendiri akhlak kita masih kurang baik. Sehingga kita bukan hanya dibenci masyarakat, bahkan kadang-kadang istri kita sendiri benci. Karena di rumah kita kurang ikram juga pada mereka. Bahasa kita masih kasar. Bicara juga masih melotot. Masya Allah. Betapa banyak yang harus kita perbaiki. Kita mungkin tidak sadar betapa banyak umat jauh dari dakwah gara-gara akhlak kita juga kurang terjaga. Anak istri kita, keluarga kita. Kalau kita tawadhu betul-betul pada Allah, mungkin tiap detik dan saat kita harus menjerit dan menangis kepada Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan saya ini
sebab-sebab orang jauh daripada Engkau ya. Maka kita malam nanti niat bangun tahajud juga semuanya ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar kita dipilih sebagai orang-orang yang memperjuangkan Allah istiqomah sampai akhir hayat kita, bahkan jadi sebab hidayah walaupun kita sudah mati insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma arham ummata habibik, Allahumma ighfir ummata habibik, Allahumma tajawaz an ummati habibika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min habibika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'adaka min habibika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.